hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang aku menjelma jadi hidup baru. Jalan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Shalom, selamat pagi buat kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Untuk memulai sapaan teduh kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Allah Bapa kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat cinta yang Tuhan berikan pada kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami bisa bersama-sama untuk beribadah kepadamu Tuhan. Bersabdalah Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan buat kita semua terambil di kitab Pengkhotbah 3 ayat 22, sedemikian jauh firman Tuhan. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Sedemikian jauh firman Tuhan. Selamat tahun baru 2024 buat kita semua. Tiba saat ini kita sampai di tanggal 6. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberikan kesehatan buat kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan buat kita kali ini berbicara soal bagaimana kita bisa berbahagia dari pekerjaan yang kita kerjakan saat ini. Kalau kita berbicara soal pekerjaan, semua kita memiliki pekerjaan. Banyak jenis pekerjaan yang kita miliki, baik yang panas-panasan sampai dengan AC, baik yang pakai otot sampai yang pakai otak, ke ladang, berdagang, kantor, pegawai negeri, dan banyak jenis-jenis pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Pilihlah salah satu di mana kamu mampu dan di mana kamu bisa bekerja dan berkreasi dan menikmati apa yang kamu kerjakan. Karena pekerjaan itu tidak menjadi beban. Karena ketika kamu merasa pekerjaanmu adalah bebanmu, kamu akan tidak bahagia dalam mengerjakannya. Oleh sebab itu, firman Tuhan kali ini mengajari kita agar kita dapat berbahagia dimanapun pekerjaan kita, apapun jenis-jenis pekerjaan kita, baik yang pakai otot atau pakai otak. Kita tidak mengenal lelah, namun kita tetap bersyukur. Karena ketika kita dapat bekerja, itu artinya kita masih sehat.
karena orang sehatlah yang bisa bekerja. Dan yang kita harapkan adalah bagaimana kita bekerja dengan hal-hal yang positif, bertanggung jawab dengan apapun yang kita kerjakan, dan bekerjakanlah yang halal-halal saja. Jangan pernah berniat untuk mengerjakan yang tidak halal, karena firman Tuhan mengatakan, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah itu. Oleh sebab itu, mari lebih baik walaupun mendapatkan hasil yang sedikit, ketika itu halal, itu akan mencukupkan segala keperluan-keperluan kita. Jangan pernah iri dengan pekerjaan orang lain. Ketika kita memiliki pekerjaan yang pakai otot, jangan pernah iri melihat orang yang bekerja dengan pakai otak. Demikian sebaliknya, ketika kita bekerja dengan otak, jangan pernah sombong terhadap orang-orang yang bekerja dengan otot, karena semua kita saling memiliki ketergantungan. Yang pasti, setiap kita mempunyai talenta-talenta yang berbeda. Saya yakin ketika kita, orang-orang yang bekerja di perusahaan ataupun yang menggunakan otak, disuruh bekerja untuk melakukan pekerjaan yang pakai otot, kita juga akan stres. Demikian sebaliknya, orang yang pakai otot disuruh bekerja pakai otak juga akan stres sendiri. Namun jangan salah, orang yang pakai otot juga pasti menggunakan otak, dan orang yang bekerja dengan otak juga pasti harus memiliki tenaga ekstra. Oleh sebab itu, kita semua memiliki talenta-talenta yang berbeda. Dimanapun apapun talenta kita, kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab. Syukurilah apa yang bisa kamu kerjakan, karena jika kebahagiaan itu diukur lewat kesuksesan, dimanapun kita bisa sukses. Tergantung diri kita sendiri menjalani hidup ini. Bagaimana kita mempercayai Tuhan dalam rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, buktikan lewat kerja dan kreativitas kita. Karena dimanapun kita bekerja, kita bisa menjadi berkat. Itu intinya. Apapun yang kita kerjakan, itu bisa menjadi berkat. Baik berkat untuk diri sendiri, begitu juga berkat untuk keluarga kita dan orang banyak. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena dari pekerjaan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dari pekerjaan kita melakukan tanggung jawab kita. Bekerjalah seturut dengan talenta-talenta yang kita punya. Yakinlah, maka dari apapun firman Tuhan mengatakan, maka orang yang tidak bekerja tidak layak diberi makan. Belajarlah kepada semut yang senantiasa bekerja dan tidak kenal lelah. Oleh sebab itu, kita semua melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik, dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Jangan pernah kecewa dengan apapun yang kamu kerjakan saat ini. Rezeki sudah Tuhan yang atur. Kita tidak bisa mengejar rezeki, biarlah rezeki yang mengejar kita.
Kita tidak mampu mengejar rezeki. Namun ketika Tuhan berkenan, maka Dia akan memberikan rezeki buat kita semua. Ingat, Tuhan sudah menciptakan 6 hari dalam bekerja, dan hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Oleh sebab itu kita juga demikian. Mari bekerja, ingat hari ke-7 beristirahatlah dan beribadahlah, syukurilah dan doakanlah. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sehingga apa yang bisa kami dengarkan pada hari ini, kami mau bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan kami, dan kami bersyukur dengan apapun yang kami kerjakan saat ini. Tuhan, kami berdoa buat Runggun, Depok, Lenteng Agung. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan-pelayanan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat yang ada di Depok, Lenteng Agung. Biarlah melalui jemaat-Mu ini tangan Tuhan bekerja dan berkarya, dan mereka bisa menjadi berkat buat orang-orang yang memerlukan uluran tangan pengasihan Tuhan. Biarlah di tahun baru ini semua kami bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa buat BPMR, Serayan Pertua Diaken. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga-keluarga mereka, Nora Naras, dan anak-anak semua bisa bersatu hati mendukung pelayanan-pelayanan Serayan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap panitia-panitia dan setiap anak-anak Tuhan yang melayani tim song leader, pemusik IT, konstitori, begitu juga anak-anak-Mu yang telah memberikan dirinya melayani dalam pelayanan Moria, Kategorial, Pamre, Permata, KAKR Zaitun, begitu juga di pengurus PJJ. Semua anak-anak-Mu ini Tuhan berkati dalam setiap pekerjaannya, sehingga dia tetap bersyukur apa yang Tuhan berikan cukup bagi mereka, dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan buat mereka. Ini doa dan harapan kami Tuhan, kami serahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami sempurnakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.